baik yang masih dijajah, pasti memiliki tujuan untuk negaranya. Orang yang sakit pun memiliki tujuannya masing-masing, apalagi sebuah negara. Indonesia, tujuan negaranya itu berada di pembukaan undang-undang dasarnya sebagai tujuan negaranya. Jadi, untuk apa kita merdeka? Bagaimana setelah kita merdeka? Kemudian negara ini mau dibawa kemana? Konsepnya apa? Itu semuanya ada di pembukaan undang-undang dasar 45. Ini secara umum, tujuan negara yaitu kekuasaan, pastilah ya. Jadi tujuan negara itu adalah kekuasaan, kekuatan, kebesaran, keagungan. Artinya persamaan derajat, kepastian hidup, keamanan. Bagaimanapun juga jika negara itu sudah merdeka, kepastian hidup itu lebih nyata, lebih bisa terukur lah dibandingkan negara yang belum merdeka. Kemudian keadilan sosial, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya, dan kemerdekaannya. Itu adalah tujuan negara, menurut pendapat Diponegoro. Nah, tujuan negara Indonesia melindungi segenap bangsa, segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini tujuan negara. Bagaimana negara mampu melindungi warga negaranya, baik yang di dalam maupun di luar negeri, walaupun itu berbeda golongan, berbeda agama, berbeda ideologi individunya. Itu negara wajib melindungi warga negara. Kemudian negara juga wajib melindungi wilayahnya dari pemberontakan, dari terorisme, dari serangan dari luar. Dengan bantuan masyarakatnya, wajib untuk melindungi segenap tumpah darahnya. Kemudian yang ketiga, negara juga wajib memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum ini tidak sekedar hanya ekonomi saja, tidak hanya pendapatan, tidak hanya sekedar ukuran kecukupan skala ekonomi, tetapi ukuran kesejahteraan ini adalah fasilitas sosial harus disediakan oleh negara, kemudian pendapatan per kapita masyarakatnya, kemudian kesejahteraan lahir dan batinnya, itu adalah negara wajib untuk memenuhi kesejahteraan umum. Tetapi kita tahu bahwa negara dimanapun juga, baik itu negara yang sudah maju seperti Amerika, tidak akan mampu untuk memajukan kesejahteraan umum secara ideal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang harus diisi oleh pihak-pihak atau sektor swasta, bagaimana masyarakat sektor swasta ikut membantu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kalau kita serahkan kepada negara, negara juga mempunyai keterbatasan, batas sumber daya, batasan pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, negara juga wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kita juga tahu bahwa negara tidak akan mampu untuk melayani ratusan juta penduduknya, sehingga peran masyarakat, peran sektor swasta untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan melaksanakan pendidikan non-formal, pendidikan formal, dan lain sebagainya. Kemudian negara membantu dalam pembiayaan, membantu dalam hal peraturan dan lain sebagainya, sehingga sinergi antara swasta dan negara itu bisa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu bahwa di sekeliling kita tidak hanya sekolah negeri, tidak hanya universitas negeri, tetapi ada juga sekolah swasta, perguruan tinggi swasta,
itu adalah sinergi antara negara dengan sektor swasta. Kemudian yang kelima, tujuan negara Indonesia adalah melaksanakan ketertiban dunia. Bagaimana bangsa Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, yaitu dengan dikirimnya pasukan perdamaian dunia. Kemudian jika ada perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika, kita tidak ikut serta dalam kedua blok itu, tetapi kita berada di luar blok tersebut, yaitu tujuannya untuk mendinginkan perang antara Uni Soviet dan Amerika pada saat itu. Kalau sekarang kan Uni Soviet sudah bubar, dan tidak ada perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Yang ada adalah perang dagang antara Amerika dan China. Tujuan negara Republik Indonesia itu bisa diwujudkan dengan dua pendekatan, itu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Jadi 5 tujuan itu bisa dicapai dengan dua pendekatan. Pertama pendekatan kesejahteraan dan yang kedua pendekatan keamanan. Pendekatan kesejahteraan, bagaimana negara itu mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, baik kesejahteraan finansial, kesejahteraan secara ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan sosial kepada masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun masyarakat yang tertinggal, terluar, dan terdalam. Kemudian pendekatan keamanan, bagaimana negara mampu untuk menekan terjadinya tindak kriminal, mampu mendeteksi keberadaan terorisme, kemudian negara mampu mengamankan seluruh tumpah darahnya, sehingga masyarakat yang ada di situ, di wilayah itu merasa aman, tidak mengalami gangguan, dan tidak merasa tertekan. Sehingga ketika masyarakatnya bekerja, beraktivitas, itu merasakan keamanan, kenyamanan, sehingga masyarakat akan bangga terhadap negaranya dan masyarakat akan giat dalam bekerja untuk mencapai dan membantu tujuan negara. Kita tahu bahwa mungkin kalian belum dilahirkan karena kalian lahir akhir tahun 2000-an. Dulu di zaman Orde Baru ada yang dikenal yang namanya Petrus Penembak Pistorius. Itu adalah pendekatan keamanan menurut saya. Jika terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh maling, kemudian oleh perampok dan lain sebagainya, itu akan dilakukan penembakan secara misterius, walaupun kita tahu bahwa itu dilakukan oleh negara. Dampaknya pendekatan keamanan yang dilakukan pada saat itu, kita naruh benda apapun di luar rumah, itu tidak ada yang berpindah tempat. Berbeda sekarang, kita menaruh sesuatu di luar pagar rumah, tidak menunggu lama, itu bisa berpindah tempat. Ada yang mengamankan, kalau dahulu nggak ada. Karena memang pendekatan keamanan zaman Orde Baru itu luar biasa hebat. Itu ada kelebihan dan kekurangannya setiap era. Kalau sekarang, perampokannya pun siang hari, tengah keramaian dan lain sebagainya. Nah, ini cita-cita negara Indonesia. Cita-cita negara Indonesia itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka separuh sudah kita capai. Merdeka secara fisik, ya, kita tidak terjajah, kita sudah bisa menentukan mau dibawa negara ini sudah, tetapi merdeka yang lainnya belum kita capai. Merdeka apa itu? Merdeka dalam hal teknologi, merdeka dalam hal masih ketergantungan dari negara lain. Kita saat ini adalah negara yang terjajah secara teknologi.
Kita tahu bahwa semua yang kalian pegang saat ini, laptop, HP yang kalian pegang saat ini, itu adalah hasil teknologi. Nah, generasi muda itu bagaimana bisa mencapai kemerdekaan seutuhnya, yaitu merdeka secara fisik, yaitu kita terbebas dari penjajahan, dan merdeka secara teknologi, merdeka secara ekonomi, dan lain sebagainya. Itu perlu gebrakan generasi muda. Yang kedua, bersatu. Persatuan bangsa Indonesia saat ini sudah mulai terkoyak semenjak timbulnya pemberontakan di sana sini, bukan pemberontakan, terorisme, kemudian aksi tidak terpuji sekelompok masyarakat yang menghalalkan segala cara agar kemauannya itu diakui dan lain sebagainya. Ini menimbulkan friksi dalam masyarakat sehingga persatuan-kesatuan yang dicita-citakan oleh negara itu sudah mulai terkoyak. Selisih pendapat sedikit, main bacok, kan? Kemudian selisih beda pendapat, merusak dan lain sebagainya. Padahal itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan sila keempat. Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan sila keempat, musyawarah mufakat. Sehingga banyak ahli mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sila keempat itu di negara kita itu sudah mulai melenceng. Harusnya musyawarah mufakat terlebih dahulu. Bukan semuanya dilaksanakan dengan voting. Voting itu adalah jalan terakhir jika musyawarah mufakat itu tidak mendapatkan kata mufakat. Misalnya dalam pembuatan undang-undang jenis apapun, maka musyawarah mufakat itu perlu dilakukan oleh anggota dewan. Jangan setiap undang-undang yang dibuat itu selalu siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, tetapi harus dibicarakan jalan terbaik untuk mendapatkan kata mufakat. Kemudian yang ketiga, berdaulat. Kalau berdaulat sudah, tetapi ada beberapa yang belum berdaulat. Kalian tahu sendirilah ya. Kemudian 4, adil, dan yang 5, makmur. Adil biasanya berkaitan erat dengan hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menggema di masyarakat itu ada keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang pembangunan, dan keadilan di bidang pendidikan. Itu yang menggema di masyarakat. Karena menurut masyarakat, keadilan yang dicita-citakan negara Indonesia saat ini itu tidak tercermin dalam pelaksanaan cita-cita negara tersebut. Keadilan hukum itu berbeda untuk yang kaya dengan yang miskin, untuk pejabat dan untuk rakyat. Itu berbeda perlakuannya. Kemudian pembangunan itu belum merata. Ada beberapa wilayah yang mendapatkan kucuran dana luar biasa, tapi ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan perhatian dari negara. Karena memang ada keterbatasan negara untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian keadilan di bidang pendidikan, kita tahu bahwa negara tidak akan mampu untuk memberikan fasilitas pendidikan sehingga perlu adanya sinergi dengan pihak swasta. Kita tahu bahwa pendidikan di perkotaan, pendidikan di wilayah tertentu itu memiliki kualitas yang sangat menonjol dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang terluar. Nah, ini negara perlu untuk turun tangan. Bagaimana keadilan di bidang pendidikan ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang negatif, keluar, terdalam, dan tertinggal. Ini perlu dilakukan oleh negara karena sektor swasta tidak akan mau dan tidak akan melirik.
pendidikan yang berada jauh di sana. Itu perlu negara yang ikut serta dalam pembangunan di bidang pendidikan di daerah-daerah. Kemudian kemakmuran. Makmur itu tidak hanya secara ekonomi, tetapi makmur dalam hal batiniah juga. Kemudian konsep dan urgensi dasar negara. Kedudukan dasar negara itu berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasinya, kedudukan dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel. Jadi dasar negara itu bersifat tetap, sedangkan peraturan perundang-undangan itu bersifat fleksibel. Artinya peraturan itu bisa dirubah sesuai dengan tuntutan zaman. Tetapi dasar negara itu tidak bisa dirubah. Kecuali semua masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dasar negara. Ya, kecuali semua warga negara menginginkan adanya perubahan dasar negara. Itu bisa. Tetapi saya yakin, karena dengan merubah dasar negara, maka akan merubah semua hal yang ada di Indonesia. Baik bentuk negara, struktur organisasi negara, kemudian orang-orangnya, dan itu akan memakan biaya yang sangat mahal. Bisa menimbulkan perang saudara dan lain sebagainya. Maka jarang sekali negara yang melakukan perubahan dasar negara. Ini struktur teori perundang-undangan, Pancasila sebagai dasar hukum, sumber dari segala sumber hukum, ya kan? Kemudian yang di bawahnya itu harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sekarang gali sumber yuridis, historis, dan politis tentang Pancasila. Sumber yuridis, ya, bahwa Pancasila itu keberadaannya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan kelahirannya kita tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, kearifan lokal semua wilayah bangsa Indonesia yang bisa diperhatikan oleh para tokoh bangsa sehingga muncullah yang namanya Pancasila. Nah, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini sebagai payung hukum bahwa Pancasila itu perlu diimplementasikan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ternyata dasar negara kita yaitu Pancasila itu sudah teruji kelayakannya sebagai dasar negara. Ketika Pancasila mau dirubah dengan dasar negara lain, ternyata dasar negara Indonesia yaitu Pancasila masih kokoh seperti saat ini, dan Pancasila itu mampu meredam konflik karena memang Pancasila itu sumber dari bangsa Indonesia, sehingga dalam pengimplementasian, dalam penjabaran itu tiap daerah itu pasti mungkin berbeda. Misalnya ketika kita berbicara mengenai kesopanan dalam Pancasila, itu kan berarti berkaitan dengan adat. Maka adat daerah Papua, Bali, Jawa, Sumatera, Aceh itu kan berbeda dalam penerapan misalnya gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya pergaulan, dan lain sebagainya. Yang penting tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian sumber historis. Secara sejarahnya, historisnya, Pancasila itu dimusyawarahkan atau dibentuk oleh tokoh-tokoh negara dalam sidang BPPKI dan BPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Yang kita tahu bahwa ada sidang pertama, sidang kedua, dan bagaimana para tokoh-tokoh itu mampu menyerap kearifan-kearifan lokal bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian sumber politis, bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai sistem demokrasi bangsa Indonesia. Jadi landasan etik kehidupan politik bangsa Indonesia itu harus Pancasila. Tidak boleh kehidupan politik bangsa Indonesia itu menggunakan landasan selain Pancasila. Makanya seperti HTI itu kan dilarang di Indonesia karena memang landasan etiknya itu tidak sesuai dengan Pancasila. Sumber sosiologis, yaitu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila secara sosial kemasyarakatan, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Yaitu nilai ketuhanan, nilai religiositas, itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Kemanusiaan, bagaimana masyarakat Indonesia juga ketika melaksanakan pergaulan itu juga selalu menjunjung nilai-nilai sosial kemanusiaan. Kemudian persatuan, kerakyatan, dan nilai ketuhanan juga sama. Ini kita tutup. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham Indonesia uberat. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Kita harus menuju persamaan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor 2 yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.
Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah badan perwakilan, adalah parlementer demokrasi. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekadar menurut resepnya Franse Revolusi. Adakah keadaan yang demikian ini kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, apakah prinsip yang kelima? Saya telah mengungkapkan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.
Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia Merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan sesi tanya jawab. Silakan sesi tanya jawab, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi dari videonya ada prinsip kesejahteraan ya Pak? Ya. Terus penjelasannya tentang kalau setiap orang itu harus menerima hal yang sama. Apakah ini kan jatuhnya jadi ke arah komunis ya Pak? Nggak sesuai sama dasar negara kita gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Makasih Pak. Ya. Pertanyaan dari Julia Parhusit. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Julia Parhusit? Silakan. Yang menanggapi? Kayaknya kalau nggak ditunjuk kamu menanggapi. Anggita Siregar, silakan berpendapat dari pertanyaan Julia Parhusit. Ya, saya sebenarnya sendiri juga masih belum itu sih Pak, belum terlalu paham karena kayaknya topik ini juga agak berat ya. Sebenarnya saya juga bingung Pak, sama kayak Julia juga. Karena kenapa ada prinsip kayak gitu yang diterapkan padahal kan nggak sesuai sama dasar negara kita gitu Pak. Jadi kalau buat menanggapi pertanyaan Julia, kayak saya masih belum bisa Pak. Start videonya sebentar ya. Kesejahteraan. Dalam Indonesia Merdeka, maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia Merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya, mana yang kita pilih saudara-saudara? Kita sudah lihat yaitu dengan permusyawaratan belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia Merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya, mana yang kita pilih saudara-saudara? Kita sudah lihat di negara. Oke. Saya tanyakan Julia tadi kan. Yang menanggapi? Izin menanggapi, Pak? Ya, Pandu. Ya, kalau menurut saya, Pak, yang dimaksud Soekarno itu kesejahteraan itu bukan kesejahteraan
yang ke arah komunisme. Jadi kan karena tadi disebutkan juga bahwa Soekarno tidak ingin bahwa Indonesia yang merdeka itu akan menjadi negara-negara yang kapitalis seperti negara-negara di Eropa atau Amerika. Jadi mungkin karena Soekarno telah mengetahui bahwa sistem kapitalis itu memang ada kelemahan, jadi mungkin beliau ingin merumuskan dasar negara yang bisa menutupi kekurangan itu, Pak. Mungkin ingin menutupi kekurangan itu, tapi tidak juga dengan menganut sistem komunisme. Selanjutnya dalam bukunya Soekarno Menyambung Lidah Rakyat juga disebutkan bahwa Soekarno itu bukanlah seorang komunis, dan itu telah dijelaskan oleh beliau sendiri. Mungkin itu Pak menurut saya. Oke, terima kasih Saudara Pandu Nariswara. Mungkin ada satu yang nanggapi lain? Izin menambahkan, Pak. Iya, silahkan. Skania, Clementine Skania. Menurut saya di sini kesejahteraannya bukan keseragaman semuanya memiliki yang sama gitu, Pak, tapi semuanya sudah memiliki yang cukup yang dibutuhkan gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Satu lagi? Tidak ada. Jadi ya silakan. Rizal Wahyudi. Ya kalau menurut kalau kesejahteraan yang di komunis itu kan dia menyebutkan jelas kayak sama rata sama rasa gitu Pak. Jadi kayak orang tuh masing-masing orang tuh dia semuanya tuh sama gitu yang dia punya. Sedangkan kalau yang di Pancasila ini sepertinya kesejahteraan yang dimaksud sama Soekarno itu kan sejahtera itu nggak harus kayak semuanya sama gitu, enggak, karena setiap orang tuh kebutuhannya beda-beda. Kemungkinan maksud di Soekarno sini tuh kesejahteraannya itu ya setiap orang tuh mendapatkan sesuai yang dibutuhkan gitu, bagian yang dia butuhkan sejahteranya. Jadi bukan ke arah yang komunis yang dia harus sama rata sama rasa gitu, bukan. Oke, terima kasih Muhammad Reza Wahyudi, Clementine Skania, dan Pandu Nariswara yang telah memberikan tanggapan. Jadi kesejahteraan yang dimaksud oleh Presiden Soekarno adalah kesejahteraan yang didasarkan pada tercukupinya kebutuhan lahir dan batin seluruh masyarakat Indonesia. Kebutuhan lahir dan batin atau kesejahteraan yang dimaksud Soekarno itu adalah bukan kesejahteraan seperti yang dimiliki oleh komunis, yaitu yang seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, yaitu sama rata sama rasa, yaitu adanya distribusi aset oleh negara kepada masyarakatnya secara merata, tidak. Tetapi kesejahteraan di sini disesuaikan dengan proporsinya, disesuaikan dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan aktivitas yang dia keluarkan. Dan di sini ada peran negara, yaitu negara berperan bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, negara kalau sudah merdeka kan mampu memberikan lapangan pekerjaan, kemudian masyarakatnya bekerja. Nah, di sini kan ada posisi. Kita tahu bahwa Cina saja itu sekarang ekonominya bukan ekonomi sosialis, tetapi sudah kapitalis. Jadi kesejahteraan versi Soekarno itu ada kesejahteraan sosial yang disesuaikan dengan sebagai jalan tengah antara kapitalis dan komunis. Yaitu kesejahteraan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada di negara kita, yang sesuai dengan negara kita. Seperti
seperti yang disampaikan oleh Pandu, Scania, dan Rizal Wahyudi tadi, bahwa kesejahteraan yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno itu ada kesejahteraan yang didasarkan pada proporsinya. Artinya sesuai dengan kemampuan dia mendapatkan kesejahteraan itu. Dan bagaimana negara menyediakan kesejahteraan itu. Kan kita tahu bahwa kalau komunis, sosialis, negara, kepemilikan individu itu kan tidak diakui. Semuanya milik negara dan negara itu mengatur. Tetapi kalau Pancasila itu tidak. Kesejahteraan Pancasila itu ada kesejahteraan yang memberikan proporsi kepada rakyat untuk memiliki hak propertinya, kemudian negara juga memberikan pengaturan, kemudian negara juga memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk berusaha, sehingga kesejahteraan yang diinginkan oleh negara Indonesia yang sudah merdeka itu adalah kesejahteraan yang berkeadilan sosial, kesejahteraan yang berketuhanan. Itu adalah kesejahteraan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, bukan kesejahteraan seperti yang komunis punya. Kalau komunis punya kan sama rata, sama rasa. Punya saya, ya punya kamu punya saya. Negara itu berkewajiban untuk mengatur, mendistribusikan kekayaan orang yang kaya. Di semuanya sama. Kalau kesejahteraan Pancasila kan enggak sesuai dengan proporsinya. Negara memberikan negara ini bagaimana untuk mencapai kesejahteraan dengan kenyamanan, dengan aman, dengan fasilitas yang negara. Itu yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Itu ya, Julia Farhusik. Ada komentar? Nggak ada, Pak. Makasih, Pak, teman-teman. Silakan, kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tujuan negara Republik Indonesia itu kalau Ya, silakan. keputus ya, Pak? Enggak. Tujuan negara Republik Indonesia itu kalau disederhanakan kan dapat dibagi jadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Nah, tetapi realita yang terjadi akhir-akhir ini tuh sedikit menyimpang dari tujuan negara tersebut, seperti misalnya kesejahteraan umum hanya untuk golongan tertentu yang memiliki kepentingan. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa mendahulukan kesejahteraan para pemilik kepentingan itu disebut salah satu wujud dari mewujudkan kesejahteraan umum itu sendiri? Karena jika tidak didahulukan, kemungkinan golongan tertentu itu akan melakukan sesuatu yang katakanlah bisa merugikan lebih banyak pihak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Yola. Silakan, ada yang menanggapi? Apakah bisa hanya golongan tertentu? Silakan. Pak, izin menjawab. Ya, silakan, Sarah. Kalau pertanyaannya apakah bisa negara ini hanya mengutamakan golongan tertentu terlebih dahulu, jelas jawabannya tidak bisa. Karena dari semua sisi, dari dasar-dasar negara, dari peraturan-peraturan, tidak pernah disebutkan kalau negara kita itu harus mendahului golongan-golongan tertentu. Karena seperti Pancasila juga kan, keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh ada yang digolong-golongkan lebih dahulu. Misalnya para pejabat didahulukan kepentingannya, itu tidak mungkin dan tidak mungkin boleh. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jelas tidak, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua masyarakat harus sama-sama kepentingannya itu diutamakan. Mau dari segala golongan, golongan atas, golongan penting, golongan bawah, masyarakat kecil, masyarakat biasa, semuanya itu sama di mata negara. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Sarah. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Andre. Mungkin ada yang menanggapi lain? Izin menanggapi Pak. Ya, silakan Amelia, Effendi. Ya, kalau menurut saya kalau kesejahteraan cuma untuk golongan-golongan tertentu, itu berarti kita belum mencapai tujuan dari negara kita sendiri, yaitu kesejahteraan. Karena menurut saya kesejahteraan yang dimaksud dalam tujuan negara kita itu adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan tertentu. Dan kalau hanya golongan tertentu yang didahulukan, berarti seluruh rakyat Indonesia itu belum tentu sudah sejahtera, apalagi kadang golongan-golongan yang tertentu itu memiliki kepentingan tertentu untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat Indonesia. Kayak gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Amelia. Ya, kalau pertanyaan apakah bisa ya kesejahteraan banyak golongan tertentu, ya pasti tidak bisa. Kita tahu bahwa Indonesia itu kan berdiri di atas semua golongan, baik golongan mayoritas, minoritas, suku mayoritas, suku minoritas. Itu Indonesia berdiri di atas itu. Tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas. Semuanya adalah warga negara Indonesia dan perlu mendapatkan kesejahteraan. Tetapi negara memiliki keterbatasan sumber daya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Maka negara memiliki skala prioritas dalam melaksanakan pembangunannya. Saya ulang, pemerintah memiliki skala prioritas dalam mensejahterakan, dalam hal ini dalam melaksanakan pembangunannya. Pasti punya skala prioritas. Tapi bukan bermaksud untuk memberikan kesejahteraan pada golongan tertentu, bukan. Hanya memberikan skala prioritas mana yang lebih dahulu dilakukan pembangunannya. Kalau untuk golongan tertentu jelas nggak bisa, tetapi punya skala prioritas karena keterbatasan sumber daya. Mana yang lebih mendesak terlebih dahulu? Mana yang lebih diutamakan? Mana yang memberikan dampak luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, jadi saya ulang, kalau pertanyaan apakah bisa hanya untuk golongan tertentu, jelas tidak bisa. Tapi bahwa pembangunan untuk kesejahteraan Indonesia itu pasti pemerintah, karena keterbatasan sumber daya, baik itu modal, manusia, dan lain sebagainya, perlu adanya skala prioritas. Nah, skala prioritas ini mungkin bagi masyarakat lain dianggap untuk golongan tertentu saja. Mungkin kita tahu bahwa pembangunan jalan tol itu kenapa mayoritas hanya di Pulau Jawa. Kenapa pendidikan yang berkualitas itu bertebarannya hanya di Pulau Jawa. Karena memang penduduknya itu kan 60% ada di Pulau Jawa. Jalan tol itu kan tidak akan bermanfaat jika dibangun di Papua. Siapa yang mau lewatkan gitu kan. Jalan juga masih lengang. Jadi ada skala prioritas kan untuk golongan tertentu. Bahkan para pendiri bangsa kan menyatakan bahwa Indonesia didirikan bukan berdasarkan golongan tertentu, bukan suku mayoritas, bukan agama mayoritas, tetapi didasarkan pada persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, Saudari Andre Yola, bahwa kesejahteraan yang dilakukan oleh negara itu tidak boleh untuk golongan tertentu. Baik Pak, terima kasih. Ya.
Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Pak. Ya, dua-duanya. Saya Faisatul Aimanda dulu ya, baru Faisal Kevin. Iya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanya tentang OPM nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nah, kan seperti yang kita tahu, OPM itu udah melakukan beberapa penyerangan kepada warga sipil yang ada di Papua ya, Pak. Ya. Nah, berarti kan apa yang dilakukan oleh OPM ini sudah melanggar tujuan negara seperti keamanan, kesejahteraan, ketertiban. Artinya ini sudah melanggar banyak dari tujuan dari negara Indonesia. Nah, OPM ini kan sudah berdiri dari tahun kalau nggak salah 1963, Pak. Nah, kenapa sampai sekarang masalah OPM ini belum ditemukan solusinya, padahal gerakan ini sangat mengganggu tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Faisatul Imanda. Silakan Saudari Kevin, pertanyaannya. Iya Pak, saya ingin bertanya terkait dengan dua pendekatan untuk mencapai tujuan negara. Kalau nggak salah tadi ada prosperity approach sama security approach ya Pak. Ya. Nah, itu kan kalau secara sekilas kita lihat kayaknya antara prosperity dan security itu saling terkait ya Pak. Sebenarnya kalau misalkan katakanlah satu masyarakat dia kurang sejahtera secara ekonomi, berarti nanti akan timbul masalah-masalah sosial di masyarakat itu, seperti misalkan kemiskinan, yang pada akhirnya kemiskinan itu kan otomatis akan menaikkan criminal rate dari satu masyarakat, seperti misalkan pencurian, perampokan, yang mana ini adalah terkait dengan si security tadi, keamanan. Jadi antara prosperity dan security itu saling terkait. Lalu Pak, bisa nggak satu negara itu lebih menekankan pada satu pendekatan saja di antara pendekatan yang lain? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Siapa yang menanggapi pertanyaan dari Faisatul Imanda dan Saudari Kevin Ayu? Izin menanggapi Pak. Yang ya, OPM dulu. Ya, OPM dulu. I Adi Dinara. Silakan. Menurut saya ya kenapa kok OPM sampai sekarang masih ada? Menurut saya karena banyaknya provokasi-provokasi dari negara lain yang ingin memerdekakan Papua, misalkan ya Australia yang dulu juga menjadi pendukung organisasi Fretilin di Timor Leste, dan juga Inggris yang dulu juga mendukung kemerdekaan Timor Leste. Jadi menurut saya banyaknya provokasi, banyaknya fitnah yang mengatakan bahwa TNI atau aparat di sana melakukan pelanggaran HAM, sehingga alasan tersebut menjadikan alasan agar Papua bisa merdeka. Dan juga masih banyaknya sokongan senjata dari luar. Bahkan ada dari dalam negeri sendiri tentara yang membantu para OPM untuk memberikan senjatanya. Udah Pak, itu aja menurut saya Pak. Jadi masalah terpentingnya adalah masih banyak kesimpang siuran informasi dan provokasi dari negara lain. Oke, terima kasih Saudara Rizky Adi Junara atas tanggapannya atas pertanyaan Faisatul Imanda. Ada yang menanggapi lagi? Saya Pak. Ya, silahkan Andi Ahmad Ahyar. Ya Pak. Izin menanggapi yang pertanyaan Faisatul ya Pak. Terkait dengan OPM itu, saya setuju tadi dengan Rizky Junara. Kenapa? Karena pemerintah ini memiliki langkah yang strategis ya dalam menyelesaikan masalah. Tentunya di sini sangat berbahaya ketika kita melakukan suatu tindakan yang bisa mengancam kita sendiri. Karena apa? Karena negara lain itu juga ikut memantau keadaan kita. Nah mungkin masalah HAM juga ya. Masalah HAM itu sangat erat kaitannya dengan masalah di Papua. Contohnya kemarin Vanuatu ya, yang mempermasalahkan di PBB. Nah itu dia selalu mengincar agar Papua ini merdeka gitu, memiliki kebebasan sendiri. Sehingga menurut saya langkah pemerintah itu
harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena takutnya mungkin Papua bisa saja hilang, mungkin membentuk negara sendiri, sehingga langkah pemerintah menurut saya harus perlahannya untuk membersihkan OPM ini. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Kita bahas dulu yang pertanyaan Faizatul Imanda, nanti habis ini punyanya saudari Kevin Ayu. Ya. Jadi OPM yang berdiri tahun 1963 itu sebenarnya sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang berganti nama menjadi KKB. Ya. Di Organisasi Papua Merdeka. Kalau di Indonesia sendiri itu sudah berganti nama menjadi KKB. Jadi OPM atau KKB ini awalnya bertujuan untuk memerdekakan Papua. Kenapa sampai sekarang itu masih bergolak ya? Ada sekelompok kecil masyarakat Papua yang melaksanakan pemberontakan atau melakukan pengacauan keamanan di daerah sana. Bahwa ada ketidakpuasan sebagian rakyat Papua terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Mungkin pada saat sekarang juga, menurut mereka. Kita tahu bahwa Papua memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Seperti Timor Leste awalnya kan disinyalir memiliki sumber daya alam yang luar biasa di Selat Timor, sehingga banyak negara menginginkan Timor Leste, Papua itu untuk berpisah dengan Indonesia karena adanya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Itu yang menyebabkan kenapa ada sebagian negara yang memprovokasi, seperti yang sudah sampaikan teman kalian tadi, bahwa di sidang PBB ada salah satu negara yang menyentil Indonesia tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Itu karena adanya sumber daya alam yang melimpah di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut melanggar tujuan negara, itu jelas. Tetapi diingat kenapa kelompok tersebut masih melakukan kegiatan mengganggu keamanan di daerah tersebut karena kurangnya pendekatan terhadap kelompok tersebut. Kita selalu mengedepankan pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan itu tidak selalu bisa diterima oleh masyarakat, tetapi yang dikedepankan adalah pendekatan budaya, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial. Baru yang terakhir adalah pendekatan keamanan. Jika terjadi gejolak-gejolak adanya kelompok bersenjata. Pemerintah sudah mengusahakan misalnya dengan adanya otonomi khusus yang sangat luar biasa sekali untuk daerah Papua. Ternyata dana otonomi yang luar biasa untuk Papua itu disinyalir diselewengkan oleh oknum-oknum daerah tersebut. Dampaknya, kucuran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat Papua. Sehingga kelompok-kelompok ini masih belum merasakan pembangunan yang diberikan oleh bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya, bahwa kita tahulah bahwa ada istilah namanya politik penjualan senjata, politik yang namanya latihan perang. Kenapa di dunia ini pasti ada konflik bersenjata? Karena memang ada kepentingan negara-negara tertentu untuk memasok senjata, untuk menjual senjata, untuk menguji coba senjata. Senjatanya itu
benar-benar bagus, berkualitas dan battle-proven enggak jika dilaksanakan untuk perang sesungguhnya. Nah, ini ada kepentingan mereka, pemasok senjata, sehingga mereka selalu melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas sehingga kelompok bersenjata itu tetap memiliki pasukan senjata yang cukup, akomodasi yang cukup, dan lain sebagainya. Dan yang lainnya, kalian perlu tahu juga bahwa kadang-kadang kelompok bersenjata ini memang sengaja dipelihara oleh negara. Tujuannya untuk apa? Untuk latihan perang sesungguhnya Tentara Nasional Indonesia. Kalau sebenarnya dilakukan penggerbekan real, berapa sih sebenarnya kelompok bersenjata yang ada di Papua? 10.000? Kan nggak nyampe. Ada politik negara, ada politik TNI yang menginginkan memang ada. Karena memang untuk melatih prajurit-prajurit yang baru dididik dan mereka harus diterjunkan ke medan perang sesungguhnya. Itu medan perang sesungguhnya yaitu salah satunya adalah kelompok bersenjata yang ada di Papua. Kalau mau dihabisin selesai sebenarnya, tetapi ujung-ujungnya melanggar hak asasi manusia. Kalau kita berbicara hak asasi manusia, itu kan adalah slogan Amerika bagaimana suatu negara itu tidak nyaman, terganggu kedaulatannya, terprovokasi masyarakatnya, hingga timbul pemberontakan, timbul rasa ketidakpuasan warganya kepada negara. Kita tahu kalau kita berbicara hak asasi manusia, Amerika itu kan pelanggar hak asasi manusia nomor 1, tetapi dia tidak ngomong saya pelanggar hak asasi manusia, dia selalu baik-baik saja. Hak asasi manusia itu kan hanya untuk negara-negara berkembang. Itu Papua. Kenapa sampai sekarang masih terjadi? Karena memang ada provokasi dari negara lain, kemudian untuk penjualan senjata, untuk latihan perang, karena melimpahnya sumber daya alam yang ada di Papua. Dan yang terakhir yaitu bahwa pembangunan yang dirasakan, yang dilakukan oleh pemerintah dirasa belum memenuhi keinginan yang diminta oleh organisasi KKB tersebut. Nah, pendekatan yang dilakukan pemerintah selalu pendekatan keamanan, bukan pendekatan budaya, bukan pendekatan sosial, bukan pendekatan kesejahteraan, tetapi selalu keamanan. Baru sekarang mulailah pendekatan kesejahteraan, yaitu dengan adanya pembangunan jalan, pembangunan daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kelompok-kelompok senjata itu berulah kembali. Itu untuk Faizatul Imanda ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk Kevin Ayu, kita selesai jam 9.10 ya. Bahwa pendekatan negara itu ada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan itu harus seiring sejalan. Tidak boleh mana yang lebih diutamakan, mana yang dinomorsatukan. Tidak bisa. Karena ketika kita menomorsatukan pendekatan keamanan, maka rakyat akan kelaparan. Kalau rakyat lapar, timbul kriminalitas. Jika pendekatan kesejahteraan kita nomorsatukan, keamanan dinomorsatukan, kan, maka akan sama. Biasanya orang kalau perutnya kenyang, uangnya banyak, akan timbul hura-hura, poyak-poyak. Akan ya kalau daerah modern banyak klub-klub malam, dalam klub-klub malam akhirnya melakukan timbullah keonaran dan lain sebagainya. Jadi kesejahteraan, keamanan itu harus seiring sejalan. Mana yang diperlukan terlebih dahulu penanganannya. Misalnya keamanan terlebih dahulu, maka kesejahteraannya harus seiring sejalan. Kalau dirasa kesejahteraan terlebih dahulu, keamanannya harus menempel. Tidak boleh terlalu jauh untuk berjalan sendiri di depan.
Jadi harus seiring sejalan, mana yang diutamakan, kesejahteraan atau keamanan, keamanan atau kesejahteraan, harus seiring sejalan. Harus sama-sama. Tidak boleh keamanan yang penting. Ya, kalau aman tapi perut nggak kenyang kan susah juga. Kalau perut kekenyangan juga susah juga. Tabiat manusia kan begitu. Perut lapar kriminal, perut kenyang juga kriminal. Kriminalnya yang lain kalau perut kenyang. Adu kekuasaan, adu kuasa, adu hebat, itu beda lagi. Kriminalnya sudah lebih canggih lagi. Kalau laparan kan hanya bagaimana agar perut saya bisa menjadi kenyang. Oke, begitu Kevin Ayu ya, tidak boleh mana yang didahulukan, harus seiring sejalan pendekatan itu. Iya, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan? Satu lagi. Erlinda, Aprilia, mau nanya daripada melamun? Belum. Jaki, mau nanya? Mungkin cukup, Pak. Udah diwakili teman-teman. Oh, ya udah diwakili teman-teman. Teman yang mana? Semuanya, Pak, karena berkaitan dengan materi ini udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini kita cukupkan sekian. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Kalian boleh meninggalkan room. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Izin live ya, Pak. Ya, silakan.